Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum sholat Jumat kita laksanakan, ada beberapa pengumuman yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, laporan kas Masjid Salahuddin Kanwil DJP Jawa Barat 3, Jumat tanggal 8 Juli tahun 2022. A. Infak dan sedekah. Saldo kas masjid tanggal 1 Juli tahun 2022 sebesar 11.458.034. Penerimaan infak pegawai Kanwil DJP Jawa Barat 3 sebesar 8.895.000. Infak pegawai KPP Madya Bogor sebesar 2.795.000. Infak pegawai KPP Pratama Bogor sebesar 3 juta. Infak Yuris sebesar 150.000. Lain-lain 162.402 rupiah. Jumlah penerimaan sebesar 15.002.402 rupiah. Pengeluaran untuk kajian pekanan sebesar 760.000. Untuk kegiatan keputrian sebesar 800.000 rupiah. Untuk lain-lain 71.500 rupiah. Maaf. Untuk lain-lain sebesar 6.239.480 rupiah. Jumlah pengeluaran sebesar 7.870.980 rupiah. Saldo kas masjid pertanggal 8 Juli 2022 sebesar 18.589.456 rupiah. Zakat. Penerimaan zakat dari pegawai Kanwil sebesar 7.250.000 rupiah. Pengeluaran sampai tanggal 8 Juli 2022 sebesar 7.250.000 rupiah. Untuk imam dan khotib pada sholat Jumat siang hari ini adalah Ustadz HM Taufik Daud MA. Untuk muadzin Saudara Wildan. Waktu sholat Jumat pukul 11.58. Informasi tambahan. Program masjid. 1. Mengajak jamaah Masjid Salahuddin ikut kajian rutin yang insya Allah diadakan setiap hari Rabu offline di masjid dan bisa diikuti melalui streaming. 2. DKM Masjid membuka program kegiatan zakat dan penyalurannya. 3. DKM Masjid membuka program tabungan kurban. Bagi muslim yang masih di luar masjid dipersilahkan segera bersiap-siap ke masjid dan karena pelaksanaan sholat Jumat akan segera dimulai. Bagi jamaah Masjid Salahuddin yang telah berada di dalam masjid, mohon keikhlasannya untuk meluruskan shaf yang sesuai dengan yang telah disediakan. Jika melihat shaf depan masih kosong, mohon mengisi terlebih dahulu agar menambah kesempurnaan berjamaah. Dimohon agar handphone dan alat komunikasi lain dinonaktifkan dan dipastikan tidak berbunyi selama pelaksanaan sholat Jumat berlangsung. Melaksanakan tata tertib sholat Jumat antara lain tetap mematuhi protokol kesehatan. Mengingatkan kepada jamaah sekalian agar setiap pelaksanaan sholat Jumat segera datang ke masjid paling lambat sebelum khotib naik mimbar. Mari kita bertawasul dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah dengan harapan semoga target Direktorat Jenderal Pajak yang ditetapkan tahun 2022 bisa tercapai. Mengingat kontribusi lebih dari 70% di APBN kita untuk pembangunan dan lain-lain, dan semoga segala niat dan usaha kita bersama diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa fi kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekian pengumuman yang kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين جماعة صلاة جمعة رحمني ورحمكم الله. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ثم alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dengan nikmat dan karunia-Nya yang memberi kita kesempatan pada siang hari untuk terus ta'abbud beribadah pada Allah. Karena hakikatnya tujuan maksud Allah menciptakan kita di muka bumi dalam rangka beribadah. Sebagaimana pernyataan Allah dan surah Az-Zariyat surat yang ke-51 ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali beribadah di hadapanku. Apalagi kita masih di hari-hari yang terbaik, di mana setiap amal soleh kita kerjakan di 10 hari awal Dzulhijjah adalah amalan-amalan yang sangat dicintai oleh Allah.
Bahkan surah Al-Fajr menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, seorang sahabat mufassir terbaik sepanjang masa, Allah bersumpah dengan 10 awal Dzulhijjah walayalin ash, demi 10 malam. Menurut sahabat mulia ini Allah bersumpah dengan 10 hari di awal Dzulhijjah. Bahkan ayat ini dikuatkan oleh hadis sahih Bukhari dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyam al-amalus salih fihinna habbu ilallah min hadil ayyam al-ashar." Tidak ada hari-hari yang sangat dicintai oleh Allah saat kita beramal soleh di dalamnya, maka amalan-amalan soleh itu adalah amalan-amalan yang sangat disukai dan dicintai oleh Allah di 10 awal Dzulhijjah. Wa qalu walal jihad fi sabilillah Rasulullah, apakah amal-amal soleh yang kita kerjakan di 10 awal Dzulhijjah bisa mengalahkan amalan jihad di jalan Allah? Qala na'am, qala bala, iya kata Rasulullah SAW, illa man kharaja rajulun bimalihi wa nafsihi wa lam yarji bi syai'in, kecuali orang yang keluar berjihad di jalan Allah dengan jiwa dan hartanya, dan orang ini tidak pernah kembali lagi di tengah keluarganya, alias orang ini mati syahid dan hartanya habis di jalan Allah. Maka khatib ingatkan, jangan sampai kita meninggalkan saum Arafah, yukaffir anhu as-sanah al-madiyah al-mustaqbilah, karena orang mengerjakan saum Arafah tanggal 9 Dzulhijjah akan diampuni dosanya setahun lalu dan setahun yang akan datang. Banyak berinfak, bersedekah, perbanyak membaca Al-Quran, perbanyak takbir dan amal-amal soleh yang lain, karena tidak ada jaminan apakah tahun depan Allah masih memberi kesempatan bertemu bulan Dzulhijjah. Wallahu a'lam. Salawat teriring salam selalu kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita sebagai umat beliau mampu berittiba, menghidupkan dan mengamalkan sunnah beliau, karena arti cinta sesungguhnya sebagaimana sabda beliau dah di Sahih Bukhari, man ahya sunnati faqad habbani wa man habbani wa kana ma'i fil jannah. Barang siapa menghidupkan sunnahku, dia telah mencintai aku. Barang siapa mencintai aku, dia berhak bersamaku dalam surga. Di antara sunnah beliau, khatib ingatkan untuk keluarga besar masjid ini, idza sa'idal khatibu 'alal mimbar fala jum'atalah. Kalau khatib sudah berada di atas mimbar, seseorang baru menghadiri ibadah salat Jumat, hakikatnya orang tersebut tidak mendapatkan pahala Jumat, karena malaikat mencatat amal kita. Saat khatib naik mimbar, mereka menutup buku catatan amal dan mendengarkan khutbah. Berikutnya kita disyariatkan, disunnahkan mendengarkan isi khutbah. Fokus dengan isi khutbah, jangan sampai tertidur, sengaja cari tembok, sengaja memposisikan diri, atau ngobrol main HP faqat lagha. Sungguh sia-sia ibadah sholat Jumat kita. Di rapat saja kita sangat respectable di depan atasan kita. Di kehidupan dunia begitu sungguh-sungguhnya kita. Wal akhiratu khairu wa abqa. Bukankah kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal daripada kehidupan dunia? Jangan salah memahami saudara. Kehidupan dunianya sementara. Kita seperti seorang musafir, kata Rasulullah SAW. Saat letih kita istirahat sejenak, kemudian melanjutkan perjalanan. Istirahat sejenak itulah kehidupan dunia. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui bersama, hari ini jamaah haji kita sedang melakukan persiapan wukuf di padang Arafah. Al-hajju Arafah, la hajja liman la Arafatalah. Kalau kita sudah pernah haji, bisa membayangkan suasana padang Arafah hari ini. Bisa membayangkan bagaimana Allah berjanji, aku sangat dekat dengan hamba-hambaku yang merintih di padang Arafah. Apa yang mereka minta akan aku kabulkan. Dan hari ini Allah membebaskan manusia sebanyak-banyaknya dari neraka. Wallahu a'lam bishawab. Pemerintah Republik Indonesia dan mayoritas negara-negara Asia Tenggara menetapkan Idul Adha hari Ahad. Sedangkan kita bersaum Arafah.
Banyak ulama terjadi perselisihan, khilafun mu'tabar kata ahlul ilmi. Perselisihan yang sudah dikenal sejak zaman dahulu, jangan menjadi persoalan. Kita kembali kepada kaidah Rasulullah SAW, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan keraguan kepada yang tidak ragu. Ada kaidah usul fikih, al yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak bisa diganggu-gugat oleh sebuah keraguan. Khatib di Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia hanya bisa mengajak, jangan menjadi persoalan besar. Mana yang kita yakini, apakah besok kita beridul adha atau hari Ahad sesuai dengan sidang itbat yang ditetapkan Kementerian Agama. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di hari-hari tasyrik kita disyariatkan, diperintahkan Allah dan Rasulnya untuk menyembelih hewan kurban. Sebagaimana perintah Allah di surah Al-Kautsar di ayat 2, fasholli li rabbika wanhar. Bahkan Rasulullah SAW mengingatkan kita dari hadis Ahmad yang dikatakan hadis hasan sahih, man kana sa'a wa lam yudhi fala yuqarribanna musallana. Orang yang punya kelapangan rezeki, mereka keluarga besar Kanwil Pajak Jawa Barat, mereka yang sebagai pegawai pajak di Kota Bogor, hakikatnya tidak pantas dia mengatakan aku tidak punya kelapangan rezeki. Karena dengarkan ancaman Rasulullah SAW. Mereka yang punya kelapangan rezeki tapi enggan berkurban, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Padahal beliau menjelaskan kepada kita, kullu ardin masjidun. Setiap jengkal bumi Allah tempat sujud. Mau sholat di mana kita? Berarti sudah dianggap keluar dari umat Muhammad. Wa'iyadzubillah. Bahkan dalam riwayat yang lain beliau mengingatkan kita lebih tegas lagi. Man kana sa'a wa lam yudhi falyamut insya'a yahudiyan aw nasraniyan. Orang yang punya kelapangan rezeki tapi enggan berkurban, kalau dia mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Wa'iyadzubillah. Semoga Allah jauhkan kita dari hal-hal yang diingatkan oleh Rasulullah SAW gara-gara kita menganggap diri kita tidak mampu berkurban setiap tahun. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Sebagai sosok yang diberi Allah akal dan mata hati, sosok ulul albab, supaya tertanam spirit berkurban untuk diri kita, khususnya diri khatib sepanjang hayat kita sampai Allah memanggil kita. Kita harus mengetahui apa hikmah di balik perintah kurban, sehingga selalu tertanam spirit berkurban pada diri kita sepanjang hayat. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Inilah penjelasan Allah dan surah Al-Hijr, surat 15 di ayat terakhir ayat 99. Sembahlah Tuhanmu Allah sampai ajal datang menjemput. Membangun ketaatan bukan hanya tahun ini. Kita berkurban bukan hanya tahun yang lalu. Dan kita membangun ketaatan di hadapan Allah sepanjang hayat kehidupan kita, kalau kita ingin menggapai husnul khatimah di akhir hayat. Maka apa hikmah yang bisa kita sampaikan yang kita lihat berdasarkan firman Allah dan hadis Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, dalam surah Al-Hajj surah 22 ayat 37, Allah menggambarkan hanya mereka yang bertakwa, hanya mereka yang tertanam nilai-nilai ketakwaan, mereka punya semangat berkurban sepanjang hayat. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalut taqwa minkum. Sama sekali hewan kurban yang kau sembelih nanti di tanggal 10 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah enggak akan sampai di hadapan Allah. Apa jenis hewan kurban, berapa bobotnya, bukan itu penilaian Allah, tapi akan sampai di hadapan Allah ketakwaan. Maka ayat ini memberi sebuah sinyalemen, hanya orang tertanam nilai-nilai ketakwaan dia punya semangat berkurban sepanjang hayat. Dan mohon maaf, kalau kita tidak berkurban berarti kita tidak menjadi orang bertakwa di hadapan Allah. Padahal kemuliaan kita di hadapan Allah bukan karena jabatan, bukan karena status sosial, bukan karena kita memiliki kekayaan. Allah ingatkan surah Al-Hujurat ayat 13, inna akramakum indallahi atqakum. Manusia yang paling mulia di hadapan Allah mereka yang bertakwa. Bahkan tujuan Allah mewajibkan kita saum Ramadan la'allakum tattaqun. Berarti kalau ada di antara jamaah yang tidak kurban tahun ini, Ramadan gagal mendidiknya menjadi manusia yang bertakwa. Wa'iyadzubillah. Hikmah yang kedua, hanya orang yang beriman kata Allah,
yang tertanam spirit berkurban, berinfak, bersedekah dan mengeluarkan zakat sampai mencapai nisab dan haul. Sebagaimana firman Allah di surah An-Nur, surat yang ke-24 di ayat 51. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya ucapan orang beriman saat Allah dan Rasulnya memerintahkan menetapkan satu perkara, kurban perintah Allah dan Rasulnya, dan Rasul telah memutuskan perkara tersebut sampai beliau mengancam tidak main-main. Jangan dekat-dekat tempat sholat kamu. Bahkan kalau matinya Yahudi atau Nasrani. Maka ucapan orang beriman, kata Allah, apapun perintah Allah dan Rasulnya, hanya satu ucapan mereka: kami dengar dan kami laksanakan. Kami dengar, kami taat ya Allah. Bukan kami dengar, kami pikir-pikir dulu, kami diskusi dulu dengan keluarga, kira-kira ada kelebihan atau tidak. Bahasa apa ini? Maka Allah tegaskan di surah Al-Ahzab ayat 36. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu rasulullah amran ayyakula lahumul khiyarah min amrihim. Enggak pantas, kata Allah, mengaku dirinya beriman, tapi saat Allah memerintahkan satu perkara seperti kurban, dia mengatakan, tahun ini aku tidak kurban. Bisa dibayangkan ikhwan, hampir setiap tahun saya dapat curhatan dari jamaah tinggal di perumahan elit, seorang haji punya mobil 2 unit, berani mengatakan, Ustaz, tahun ini kelihatannya saya tidak kurban karena banyak kebutuhan. Wa'iyadzubillah. Jungkir balik kita sholat. Kalau kita tidak mampu berkurban, jangan mengklaim diri kita orang beriman. Nggak pantas, kata. Hikmah yang ketiga, hanya orang yang pandai bersyukur, kata Allah, dia punya spirit berkurban sepanjang hayat. Makanya Allah ingatkan surat pertama, surah Al-Kautsar, Inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami telah memberi kamu nikmat yang begitu banyak. Allah tidak pernah minta bayaran. Ada sebuah tesis dari mahasiswa UIN Jakarta yang khatib baca, seandainya Allah minta bayaran dari oksigen kita hirup siang dan malam, per hari kita wajib bayar di hadapan Allah 200 juta. Gaji siapa per hari 200 juta? Berarti sebulan 6 miliar. Setahun berapa? Sepanjang hayat kita berapa? Allah tidak minta bayar. Yang Allah cuma minta, fasholli li rabbika wanhar. Salat cuma 5 waktu. Itu pun masih ada di antara kita yang melalaikan salat. Fawailul lil musallin. Dan Allah minta kita menyembelih hewan kurban setahun cuma dalam 4 hari di hari-hari tasyrik. Terlalu. Maka Allah sindir orang tidak pandai bersyukur atas nikmat Allah. Dalam surat Ibrahim surat 14 ayat 34. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Betapa banyak permintaan engkau hambaku yang telah aku kabulkan. Yang merasa hari sedang sulit, coba jujur, lebih banyak kesulitan Allah berikan atau nikmat dari Allah? Bukankah panca indera ini nikmat dari Allah? Khatib pernah berkunjung di München Hospital. Karena saat itu diundang oleh dubes kita dari Swiss dan melakukan safar ke München. Menurut WHO, München Hospital adalah rumah sakit tercanggih di muka bumi. Berarti dokter-dokternya adalah orang-orang hebat. Tapi dokter di sana mengatakan, kami tidak mampu membuat jantung seperti mahakarya ciptaan Tuhan Anda. Karena memang tidak ada yang bisa mengalahkan Allah. Maka Allah sindir kita. Bukankah terlalu banyak permintaan kita telah dikabulkan oleh Allah? Apa dia sudah bekerja di kantor ini? Terlalu kalau ada mengatakan aku tidak mampu, walaupun dia satpam. Kenapa untuk beli rokok mampu, beli HP mampu, kendaraan mampu, selalu mengatakan aku tidak mampu. Tanya dengan mereka yang merokok. Menurut survei Khatib lakukan di perumahan Khatib sama dengan Pak Ketua DKM kita, ternyata mereka merokok per hari 15 sampai 20 ribu. Saat kita tanya, Anda pernah kurban? Boro-boro kurban Ustadz, makan aja susah. Tapi untuk rokok mampu 15-20 ribu. Pada seandainya dia cerdas sebagai hamba Allah, dia menabung untuk kurban. Setiap tahun dia mampu kurban bukan hanya seekor kambing, bagian dari sapi, karena 3,8 juta. Bahkan kalau dia kumpul untuk haji, 10 tahun yang akan datang dia berangkat haji,
Karena dalam 10 tahun dia nabung 10 hari per hari, sama dengan keluarga besar di sini. Dia akan berangkat haji 10 tahun yang akan datang. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Faya ayuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hikmah berikutnya yang keempat, pelajari surat As-Saffat, surat yang ke-37 dari ayat 99 sampai dengan ayat 110. Saat Khalilullah ayahanda kita Ibrahim alaihissalam memohon anak di depan Allah, Rabbi habli minas salihin. Puluhan tahun baru Allah beri kabar gembira, fabasyarnahu bi ghulamin halim. Tapi saat anak yang baru orok kembali diuji ayahanda kita. Hei Ibrahim, tinggalkan anak istri di padang tandus Bukit Sofa yang kita kenal hari ini dengan ritual Sa'ad. Kemudian saat sosok Ismail alaihissalam baru usia remaja dan ayahnya rindu bertemu anak istrinya. Ya bunayya inni ara fil manam anni aghbauka fanzur madza tara. Wahai jantung hatiku. Inilah sosok ayah yang penuh kelembutan, memanggil anaknya ya bunayya, bukan ya gulam, bukan ya walad. Tapi wahai darah dagingku, jantung hatiku yang sangat aku cintai jiwa raga. Aku dimimpikan Allah untuk menyembelih engkau. Bagaimana pendapat engkau? Ya abatif al ma tu'mar satajuni insyaallah minas sabirin. Laksanakan wahai ayahandaku, idolaku, panutanku. Itulah saat seorang ayah memberi contoh terbaik untuk anaknya. Pasti sang anak akan memberi respek yang lebih besar lagi untuk kita sebagai seorang ayah. Laksanakan ayah, engkau akan dapati aku sebagai orang-orang yang sabar. Ayat ini agak panjang, singkat cerita. Bukankah ayahanda kita Allah perintahkan kurban, menyembelih anak yang sangat beliau cintai dan harapkan selamat. Adapun kita cuma Allah perintahkan menyembelih hewan kurban. Mari jujur, seandainya ada pertanyaan sedikit ekstrim, pilih kehilangan harta untuk kurban atau kehilangan anak? Bukankah untuk anak apapun kita korbankan? Padahal belum tentu anak akan memberi pengabdian yang tulus untuk kita. Allah, apapun pengabdian kita di depan Allah, Allah akan membalas. Bukankah sosok Ismail Allah ganti dengan kibas? Bukankah orang ahli sedekah tidak pernah Allah nyatakan bangkrut, justru Allah makmurkan wa yurbis sadaqat. Dan Allah bersumpah di surah Al-Baqarah 245, man dzalladzi yuqridullah qardan hasana fayudha'ifahu lahu at'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsutu ilaihi turja'un. Orang yang menginfakkan harta di jalan Allah, kulipat gandakan hartanya. Berapa banyak janji Allah? 700 kali lipat dalam surah Al-Baqarah 261. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Tidak ada lembaga keuangan di muka bumi mampu memberi profit sampai 700 kali lipat. Qarullah khatib pengajar di Bank Indonesia dan di perumahan Deputi B. Sang deputi saat kita tanya, adakah lembaga keuangan bangkrut Ustaz? Allah tidak pernah bangkrut. Walillahi mulkus samawati wal ard. Karena kerajaan bumi dan langit milik Allah. Kapan Allah bangkrut? Dan yang kelima, mohon maaf, kita yang sudah kurban jangan bangga dulu. Jangan-jangan kurban kita selevel Qabil. Masih ingat 2 orang anak Adam? Saat diperintahkan kurban, 2-2 berkurban. Tapi kurban Qabil ditolak oleh Allah. Kenapa saudara? Bukan gak ikhlas. Kita kasih keropak goceng 10.000, ikhlas enggak? Kenapa jarang 100.000? Karena kita tidak ikhlas 100.000. Jadi saat orang memberi minimalis, dia sangat ikhlas. Bahkan ikhlas banget. Mari kita bertanya, jangan-jangan kurban kita, infak sedekah kita selami selevel Qabil. Pernah dengar seorang tukang sampah nenek-nenek di NTB tinggal di emperan toko, dia kurban seekor sapi. Nggak malu kita di depan Allah. Dan khatib tanggung jawab dengan ucapan khatib. 10 tahun yang lalu
Seorang pemulung sampah di Jakarta tinggal di kolong jembatan. Dia bawa hewan kurbannya ke Istiqlal. Rasanya malu sejak itu. Dan khatib ikuti jejak dia. Allahu Akbar. Min haitsu la yahtasib. Semenjak itu seolah rezeki itu dibuat mudah oleh Allah. Ini janji Allah. May yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sekali lagi renungkanlah. Kalau mampu seekor sapi, kenapa satu sapi bagi 7? Kalau mampu seekor sapi atau satu sapi bagi 7, kenapa harus berpikir seekor kambing? Rasulullah SAW kata Ali bin Abi Thalib mantunya pernah berkurban 100 ekor unta. Pernah dengarkah ini? Dan beliau pernah makan 3 hari 3 malam. Kata istrinya Aisyah semenjak pindah ke Madinah tidak pernah kenyang perut kami. Tapi beliau tidak pernah tidak berkurban setiap tahun. Ini kurbanku ya Allah dan keluargaku. Dan yang satu lagi untuk umatku yang tidak mampu. Pada beliau pernah tidak makan 3 hari 3 malam. Keluarga yang mengatakan kami tidak pernah kenyang selama kami pindah ke Madinah. Kita, bahasa apa yang pantas Allah bertanya, kenapa tidak kurban? Bantu khotib. Bahasa apa yang pantas? Terlalu. Dan yang terakhir, hati-hati memaknai mampu. Jangan tunggu kaya baru infak, sedekah dan kurban. Keliru. Belajar itu tukang sampah. Belajar tukang becak naik haji di Tegal. Dan mereka menjawab, saya nabung puluhan tahun. Haji Khotib 2001 dari Aceh pertama sekali. Belajar itu tukang jual kangkung. 20 tahun dia menabung untuk naik haji. Khotib coba ikut, biiznillah di usia muda bisa naik haji. Karena haji bukan mimpi orang kaya. Allah mengundang walillahi ala nas. Kewajiban manusia terhadap Allah bukan kewajiban orang kaya. Maka arti mampu apa saudaraku? Niat, tekad yang kuat. Manjadda wajada. Where there is will, there is way. Dan apa bahasa Allah dan surah Al-Ankabut 69? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang sungguh-sungguh mencari cinta dari doku. Dia ingin berkorban yang terbaik seperti tukang sampah seekor sapi. Kumudahkan jalan urusannya. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma khtimna bi husnil khatimah wa la taftinna ila bi husnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.